Oke, jadi berikutnya kita akan bahas mengenai trigonometri. Trigonometri ini, tri itu artinya 3, gono ini artinya segi, kemudian metri ini artinya pengukuran. Jadi kalau digabungkan, trigonometri itu bisa diartikan sebagai pengukuran segitiga itu. Atau lebih spesifiknya lagi, pengukuran segitiga yang dimaksud di sini adalah lebih spesifiknya adalah tentang sudut ya. Yang kita bahas di sini adalah tentang sudut-sudut. Nah, sudut itu gimana sih sudut itu? Sudut itu kalau saya berikan contohnya seperti ini ya. Seperti ini. Sudut itu adalah yang ini. Yang diapit oleh dua buah garis. Itu adalah sudut ya. Sering juga dinamakan dia alfa atau boleh juga kadang juga dia dinamakan sebagai beta, atau ada juga yang menamakan dia sebagai theta. Bebas ya. Apapun penamaannya. Dalam bentuk huruf A, B sampai Z. Ada juga yang menamakannya seperti itu. Nah, itu hanya masalah penamaan biasa. Nah, kita mulai dari segitiga siku-siku ya. Kalau segitiga siku-siku, berarti di sini adalah siku-sikunya. Siku-siku itu apa? Sudut yang besarnya adalah 90 derajat. Nah, di depan sudut alfa, ini biasanya adalah disebut dia sisi tegak, atau boleh juga disebut dia sebagai sisi depan sudut, di depan sudut alfa ini. Terus di depan sudut siku-siku ini, biasanya disebut dia itu adalah sisi miring yang di depan siku-siku ya, itu. Terus yang terakhir adalah sisi yang datar ini, atau juga kita akan sebut dia sebagai sisi samping sudut ini. Sisi samping sudut, dia kan berada di samping sudut alfa. Nah, ini adalah penamaan dalam sebuah segitiga siku-siku. Jadi kita akan mulai dari membahas segitiga siku-siku ya. Nanti kan ada banyak jenis segitiga, ada segitiga sama kaki, ada segitiga sama sisi. Nah, kita mulai dari segitiga siku-siku gitu ya. Jadi seperti inilah penamaan-penamaannya. Ada di sini sisi miring. Sisi miring itu saya ulangi sekali lagi, yang di depan sudut 90, sisi depan atau sisi tegak itu yang di depan sudut ini disebut ini sisi tegak. Kemudian yang terakhir adalah sisi samping sudutnya. Disebut itu sisi datar gitu. Atau penamaan yang lain juga sering dilakukan dengan berdasarkan diagram Cartesiusnya, penamaan yang lain ya. Jadi jangan merasa langsung aneh karena namanya atau lambangnya beda. Jadi penamaan yang pertama itu adalah untuk garis yang ini. Karena dia sejajar dengan sumbu X ini, maka disebutlah ini, dikasihlah nama panjangnya, jaraknya ini sampai ke sini itu adalah X. Nah, berikutnya ini karena dia sejajar dengan sumbu Y, sumbu Y ini, maka disebutlah ini garis Y. Maka yang ini sisi miring. Kenapa sih ini disebut dia dengan R? Kenapa dia ini R? R ini berasal dari kata radian ya. Radian artinya jari-jari sebenarnya. Jadi kalau contohnya segitiga di dalam diagram Cartesius, jika dihubungkan semua ini, dihubungkan jangka di sini diletakkan jarum jangka yang tajam, di sini jarum jangka yang bulpen. Ketika ini kita putar, maka dia akan membentuk lingkaran. Maka dari lingkaran itu ini adalah jari-jarinya, seperti itu. Jadi dia diberi nama berdasarkan itu. Jadi ini X, ini Y, dan ini adalah R. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan bingung mengenai istilah penamaan. Atau kadang juga ada yang memberi nama dia berdasarkan penamaan sudutnya. Nah, di depan sudut A ini kan ada, saya kasih nama A. Yang di depan sudut A ini disebutlah itu A kecil, ini A kecil. Yang di depan sudut C disebutlah itu C kecil gitu. Yang di depan sudut
B besar ini disebut itu B kecil gitu. Penamaannya ya. Kenapa? Karena berhubungan nanti dengan sudut Pythagoras yang akan kita pelajari setelah ini. Oke. Dalam trigonometri dikenal dia ada 6 jenis sudut yang akan kita bahas. 6 jenis sudut. Yang pertama itu adalah sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Inilah dia ke-6 jenis sudut yang ada di trigonometri. Atau kadang juga disingkat dengan, kalau sinus itu sin ya, 3 hurufnya, 3 huruf pertamanya. Kemudian kosinus itu cos ya, atau membacanya kos. Tangen itu disingkat dengan tan ya. Ada juga kosekan itu disingkat dengan CSC atau kosekan ya. Sekan itu disingkat dengan sekan, dan kotangen itu disingkat dengan COT atau kot. Ya, inilah dia jenis-jenis sudut itu dan singkatannya yang sering dipakai di trigonometri itu, yang akan dipakai di trigonometri, singkatan-singkatannya. Jadi diingat ya, ini jenis sudutnya. Oke. Nah, kita mulai dari langsung kita masuk ke perbandingan trigonometri. Nah, di dalam segitiga ini kita bisa mendapatkan perbandingan sisi-sisinya, perbandingan sisi-sisi dari segitiga ini. Yang pertama itu perbandingan antara sisi depan dengan sisi miringnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, perbandingan antara sisi depan dengan sisi sampingnya. Nah, ini perbandingannya. Oke, perbandingan. Nah, kalau kamu ingat perbandingan dulu kan waktu SMP, perbandingan itu kan boleh ditulis dengan seperti ini, depan banding miring, gini dulu. Atau ini juga kan boleh kita tuliskan ke dalam bentuk pecahan dia, depan per miring, seperti itu. Jadi ini hanya mengingatkan pembelajaran kita waktu SMP dulu ya, mengenai penulisan dari perbandingan. Jadi nggak apa-apa dong kita tulis dalam bentuk pecahan seperti ini dulu dia untuk saat ini itu. Oke, nah berikutnya perbandingan antara sisi samping ini dengan sisi miringnya. Sisi samping ini dengan sisi miring ini, kemudian sisi samping dengan sisi depan. Nah, itu perbandingan yang kita dapatkan itu. Berikutnya adalah perbandingan antara, kita ganti namanya ya, warnanya. Perbandingan antara sisi miring dengan sisi depan ya. Terus sisi miring pasti dengan sisi samping. Ini dia perbandingan sisinya. Nah, dari sini, dari perbandingan sisi-sisi ini, kita akan mendapatkan yang namanya perbandingan trigonometrinya. Kita akan kita akan mendapatkan perbandingan trigonometri dari perbandingan sisi ini. Jadi perbandingan trigonometri itu adalah perbandingan antara sisi segitiga sebenarnya ya. Yang pertama untuk sinus. Nah, sinus alfa. Sinus alfa itu bisa kita dapat dari perbandingan antara sisi depan dan sisi miringnya. Jadi sisi depan dan sisi miringnya. Itu yang pertama, sinus alfa. Itu. Berikutnya perbandingan untuk kosinus. Nah, kosinus itu kita dapat dari perbandingan antara sisi samping dengan sisi miringnya. Yang ini tuh, yang ini. Ini untuk kosinus lah ini, untuk menemukan sudut kosinusnya, perbandingan antara sisi samping dengan sisi miringnya. Nah, berikutnya adalah untuk apa yang tidak ada dari ketiga sudut itu, tangen ya. Untuk tangen, perbandingan antara sisi depan dengan sisi samping. Mana sisi depan dengan sisi samping? Nah, ini sisi depan dengan sisi samping, itu tangen. Untuk tangen. Nah, sisanya ini untuk apa, Pak?
Sisanya ini yang belum dapat inilah untuk yang sudut yang lain. Misalkan sinus itu kebalikan dari sinus. Kebalikan dari sinus apa? Kosekan. Kebalikan dari kosekan itu sinus. Maka untuk mendapat kosekan yaitu perbandingan antara sisi miring dan sisi depan. Perbandingan antara sisi miring dan sisi depan. Mana miring dan depan? Ini. Itulah kosekan. Atau boleh dikatakan itu bahwa lawannya sinus atau kebalikannya sinus. Kebalikannya kosinus apa? Sekan. Sekan. Nah, untuk perbandingannya sekan, kita lihat ini. Miring dan samping. Ini dia perbandingannya sekan. Miring dan sampingnya. Nah, untuk tangen, kebalikannya adalah kotangen. Perbandingannya apa? Perbandingannya adalah ya kebalikannya kotangen ini. Kebalikannya tangan ini, samping dengan depan. Ada nggak samping dengan depan tadi kita temukan? Ada. Ini. Nah, gitu. Jadi semuanya ini perbandingan trigonometri yang kita temukan dari tadi ini itu berasal dari perbandingan dari sisi-sisi yang berada dari sebuah segitiga siku-siku gitu. Jadi perbandingan sisinya dia. Nah, seperti itu. Dan kita tidak perlu menghafal ini sekaligus semua. Kita hanya perlu menghafal yang ini nih, yang bertiga ini. Nah, ini. Dan saya rasa pun tidak perlu menghafal, kita pahami saja ini, yang bertiga ini. Sinus, kosinus, tangen, gitu. Sinus itu sisi perbandingan antara sisi depan dengan miring, berarti kosekan langsung saja kebalikannya, yaitu miring dengan depan. Kosinus itu perbandingannya adalah sisi samping dengan sisi miring, berarti sekan kebalikan kosekan itu perbandingannya kosekan apa? Miring dengan samping. Seperti itu seterusnya. Oke ya, kita lanjut. Nah, sisi depan, cara menghafalnya. Nah, kita masuk ke cara menghafalnya. Untuk sinus, kita ambil tadi 3 huruf. Dari awal tadi kan sudah saya pisahkan warnanya ya. Untuk sinus, kita bisa mempersingkat namanya. Jadi, sin, de, mi. Cara menghafalnya ya, supaya tidak kelupaan nanti. Cara menghafalnya. Sindemi. Kita boleh menghafalnya itu dengan sindemi. Kos, langsung ambil huruf pertamanya. Sa, mi, kosami gitu. Terus untuk tangen, tan, desa gitu. Tan desa. Ya, jangan lupa ini cara menghafal perbandingan trigonometri untuk sinus, kosinus, dan tangen. Sindemi, kosami, dan tan desa. Ini cara untuk menghafalnya. Ini akan sangat penting dan akan terus kita pakai sampai materi trigonometri ini selesai. Itu sindemi, kosami, tan desa. Oke, paham ya? Kita masuk ke contoh soal. Nah, langsung saja ini. Nah, sebuah segitiga ini sisinya, sisi tegak lurusnya, berarti kalau tegak lurus itu sama dengan sisi siku-sikunya ya, sudut sikunya. Nah, di sini adalah siku-sikunya gitu ya. Terus sudut yang ini dikasih nama alfa dan yang ini dikasih namanya beta. Terus beberapa juga dikasih tahu bahwa di sini ada 4 ya sisi tegaknya ini. Kalau di sini siku-siku, kalau di sini siku-sikunya, berarti ini jadi sisi tegak, ini jadi sisi datar, dan ini jadi sisi miring. Ingat ya, katanya ini sisi tegaknya, patokan kita ini siku-sikunya atau sisi tegaknya ini gitu, sudut tegaknya gitu. Oke. Nah, kita mau mencari yang namanya sinus alfa. Berarti kalau kita ingin menentukan sinus alfanya adalah, kan sinus alfa itu adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring. Ya. Sisi depan dengan sisi miring.
Ingat ya, sudut alfa ya. Kita mau mencari perbandingan sudut alfa. Alfa kan ada di sini. Sisi depannya yang mana? Depannya kan ini, 3. Miringnya yang mana alfa? Kalau kita lihat dari alfa ini ya, miringnya yang mana? 5. Berarti sinus alfa adalah 3. Sinus alfa adalah 3/5 gitu. Oke. Terus untuk cos alfa, coba kita cari cos alfa. Cos alfa. Untuk cos alfa berarti perbandingan antara sisi samping dengan miring. Alfa kan sisi sampingnya yang mana? Alfa sisi sampingnya yang ini. Miringnya yang ini. Maka kosinus alfa adalah 4/5 gitu. Oke. Kalau disuruh kita mencari tangen alfa berapa tangen alfanya? Tangen alfa kan perbandingan antara sisi depan dengan sisi samping. Depannya alfanya siapa? 3. Sampingnya 4. Berarti 3/4. 3/4, ya kan? Nah, ini untuk sudut alfa masih. Sekarang kita cari ke sudut betanya. Sinus betanya berapa? Sinus betanya. Beta kan ini, depan sudutnya kan ini, samping sudutnya jadi 3. Miringnya tetap 5. Rumusnya sinus, perbandingan sinus apa? Depan per miring. Depannya si beta siapa? 4. Miringnya 5. Berarti 4/5. Kosinus beta? Kosinus beta berapa? Kosami. Kosami samping miring. Berarti 3/5 gitu perbandingannya. Untuk tangen alfa, tangen betanya tan desa. Desa. Berarti 4/3. Seperti itu cara menentukan sudut-sudutnya. Oke? Paham ya untuk ini? Oke, nah berikutnya kita akan masuk ke contoh yang kedua ya. Yang kedua. Jadi di sini jika koordinat P 8,4 dan O adalah sudut antara OA dan sumbu X, maka tentukanlah nilai sin theta, tangen theta, dan sekan theta. O, saya salah sini ya. Sini theta ya, harusnya theta. Theta ini ya penamaannya. Berarti katanya sudut theta ini katanya adalah antara O-nya kan di sini dengan A-nya di sini. Maka tentukanlah nilai sin theta, cos theta, tangen theta. Nah, kita lengkapi dulu gambar ini. Kalau gambar ini kita lengkapi, dia akan membentuk sebuah segitiga ya. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Ini agak kurang pas ya, kita anggap pas saja ya. Nah, seperti ini. Jadi X-nya katanya adalah 8. Jadi jaraknya ini ke sini adalah 8 ya. Berarti sisi datar 8. Dan Y-nya adalah 4. Ini sumbu Y 4 ini. Maka tentukan sudut antara OA dan sumbu X. Nah, yang pertama sebelum kita masuk ke sini, kita harus ingat dulu bahwa untuk menemukan sin, tangen, ataupun sekan, ataupun teman-teman yang lain, ini kan perbandingan antara sisi. Berarti ketiga sisi segitiga itu harus kita ketahui dulu. Nah, di sini sisi yang pertama ini kita sudah mengetahuinya 8, sisi yang ini sudah kita dapat 4, diberitahu oleh soalnya, dan yang ini sisi miringnya belum kita tentukan atau belum dapat. Maka terlebih dahulu kita harus mencarinya dulu dengan menggunakan apa? Kita pakailah rumus Pythagoras. Pythagoras itu adalah kalau dia seperti ini X, ini Y, tadi kan sejajar dengan sumbu, maka ini R. Maka untuk menemukan R-nya, R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat ini.
Oke, R-nya berapa? R-nya belum kita temukan, masih kita cari. X-nya sudah diketahui di soalnya. X-nya ada 8. 8 kuadrat tambah Y-nya berapa? 4 kuadrat gitu ya. 4 kuadrat. Maka kalau kita kuadratkan ini, kalau kita kuadrat ke 8 kuadrat itu 64 tambah 4 kuadrat itu 16, ya kan? 64 tambah 16 itu R kuadratnya sama dengan 80 itu. Maka R-nya sama dengan akar 80. Akar 80 berapa? Akar 80. Tapi kita boleh menyederhanakannya saja. Maka kalau ini kita sederhanakan, berapa dikali berapakah hasilnya 80? Tapi salah satunya bisa kita akarkan. 16 kali berapa ini? 5 ya. 16 kali 5 atau 16 misalkan kita akarkan jadi R-nya sama dengan 4 akar 5. Maka kita temukan bahwa panjang R-nya adalah 4 akar 5. 4 akar 5 ini. Maka semua sisinya sudah kita dapat. Sekarang kita menentukan ini sudutnya. Maka sinus theta-nya sama dengan rumus perbandingannya tadi apa? Sin D mi. Iya kan? Sinus itu depan sudut per miring. Depan sudutnya berapa? 4 per miringnya berapa? 4 akar 5. Ini bisa kita coret, ya kan? Coret ini tinggallah 1 per akar 5. Namun ini belum selesai, nggak boleh karena akarnya ada di bawah. Berarti kita harus sederhanakan, kalikan sekawan. Maka ini akar 5 per akar 5. Maka ini sama dengan kalau kita kalikan jadi 1/5 akar 5. Itu untuk sinusnya. 1/5 akar 5. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Tangen theta. Tangen theta-nya berapa? Apa rumus tangen? Rumus perbandingannya tan desa depan sudut per sampingnya. Berarti depannya berapa? 4, sampingnya 8. 4/8 kita boleh kecilkan, sama-sama dibagi 4, maka dia jadi 1/2. Jadi tangen theta-nya adalah 1/2, seperti itu. Sekarang kita lihat sekan. Sekan itu apa sih sekan? Sekan itu kan kebalikannya cos. Cos tadi kan rumus perbandingannya adalah cosami. Ya, cosami. Cos sa mi. Samping per miring, cos itu. Kebalikannya apa? Miring per samping. Miring per samping. Miring per samping. Miringnya berapa? Sisi miringnya? Sisi miringnya ini adalah 4 akar 5. 4 akar 5. Sisi sampingnya adalah berapa sisi sampingnya sudut ini? 8. Iya kan? 8. Ini bisa kita coret jadi 1/2 akar 5, seperti itu. Jadi kita dapatkan sinusnya, tangennya dengan sekannya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya ini sudah standby soal ini. Dan diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Siku-sikunya di B, di mana AB akar 12 dan AC sama dengan 4 cm. Jadi kita gambarkan dulu segitiga yang dimaksud. Oke? Jadi ketika saya sudah menggambar, jadi kira-kira bentuknya seperti ini, ya. Siku-siku yang katanya ada di B, panjangnya AB katanya adalah akar 12
Kemudian AC-nya adalah 4. Oh, AC-nya, sisi miringnya sudah diketahui ternyata. Oke. Nah, sekarang kita disuruh mencari yang namanya cosinus, tangin, dan kosekan gitu. Nah, kembali lagi bahwa yang mau kita carikan ini adalah perbandingan sisinya, perbandingan sisi-sisi ketiganya. Jadi artinya apa? Artinya sisi-sisi segitiganya ini harus kita temukan dulu semua. Nah, di sini kan ada yang belum kita temukan nih. Ini sisi tegaknya. Berarti kita harus cari dulu sisi tegaknya gitu. Nah, sekarang sisi miringnya siapa? Kita masukkan dulu Pitagorasnya ya. Sisi miringnya siapa? AC. AC kan sisi miringnya. AC kuadrat sama dengan sisi datarnya AB. AB kuadrat tambah tambah sisi tegaknya BC. BC kuadrat. Seperti itu cara menamakannya. Oke. Maka AC-nya berapa? AC sisi miringnya. Sisi miringnya kan ada 4 kuadrat sama dengan AB-nya berapa? AB-nya akar 12 kuadrat. Iya kan? Kuadrat tambah BC-nya yang mau kita cari. Maka BC kuadrat seperti itu. Kita selesaikan dulu. Pangkatnya P4 kuadrat 16 sama dengan akar 12 dipangkat 2. Akarnya hilang, tinggal 12 tambah BC kuadrat seperti ini. Maka 12 ini harus pindah ruas. Maka kalau kita pindah ruas kan jadi 16 dikurang 12 sama dengan BC kuadrat seperti ini. 16 kurang 12 berapa? Iya, 4 sama dengan BC kuadrat. BC kuadrat, maka kuadratnya pindah, tinggallah akar 4. Akar 4 2. BC-nya adalah 2 panjangnya. Panjang BC-nya ini 2. Seperti itu. Sekarang kita sudah menemukan Pitagorasnya. Nah, sekarang kita tentukan yang namanya perbandingannya. Apa yang ditanyakannya? Yang pertama adalah cos A. Ayo kembali ingat rumus perbandingan. Cos sami. Cos sami. Sampingnya siapa? Cos sami. Ya, di sini kita lihat kosa A. Dia bilang cos A, sudut A-nya kan di sini, sudut A-nya. Hati-hati ya, sudut A-nya ini. Jadi dia minta kosinus A. Cos A itu sampingnya siapa sih? Akar 12. Akar 12. Miringnya berapa? 4. Maka ini sama dengan 1/4 akar 12, ya kan? Atau boleh dikecilkan lagi, jadi akar kita keluarkan dulu ini 12 ini, kita sederhanakan dulu akar 12-nya. Akar 12 kan sama dengan 4 kali 3. 4-nya bisa diakarkan, tinggallah 2/4 akar 3 nanti. 2/4 akar 3. Ini kan bisa sederhanakan lagi, jadi setengah akar 3. Nah, itu dia untuk kosinus A ya. Sekarang tangin C. Oh, ini tangin C. Tangin sudut C. Sudut C-nya kan ini. Tangin C, apa sih rumusnya tangin? Tangin itu adalah tan desa. Tan desa. Depannya sudut si C siapa? Akar 12. Atau tadi udah kita sederhanakan jadi 2 akar 3. Tadi kan udah kita sederhanakan tadi di sini. 2 akar 3 per sampingnya siapa? Sampingnya 2. Kan sampingnya si C ini kan 2. Oke. Berapa? Ya, 2 bagi 2 kan tinggallah akar 3. Seperti itu tangin C-nya. Berikutnya kosekan alfa.
kosekan itu kebalikannya apa? Kosekan itu kebalikannya apa? Masih ingat nggak tuh? Tadi sinus, kosinus, tangent. Berarti sinus itu adalah kosekan, ya kan? Sinus itu adalah kosekan. Oke, berarti kalau sinus tadi rumus perbandingannya sinus apa? Sin D mi. Ini sinus. Berarti kebalikannya adalah mi D. So, kosekan A sama dengan miring per depan, ya kan? Miringnya berapa? Kosekan A ya, ingat ya, A yang miringnya berapa? Miringnya 4, depannya berapa? 2. 4 per 2, berapa 4 per 2? 2. Nah, seperti itu cara menentukan. Jadi dapatlah dia kosinus A nya setengah akar 3, tangent C nya adalah akar 3, kemudian kosekan A nya adalah 2. Seperti itu caranya. Oke.